know I'm really just too Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Nikada Apriliani dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi PGSD semester 7. Nah, tujuan saya di sini yaitu ingin mewawancarai Bapak selaku pelaku wirausaha yang ada di lingkungan sekitar rumah saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Apakah Bapak bersedia? Baik, bersedia. Selamat siang. Jika boleh tahu, siapakah nama Bapak? Nama saya Nengah Sumenade. Nah, apakah jenis usaha yang Bapak geluti saat ini? Usaha yang Bapak geluti sekarang ini yaitu memproduksi pakaian jadi. Pakaian jadi seperti konveksi ini ke Bapaknya? Ya, itulah yang saya maksud, konveksi.
Sudah berapa lama Bapak menekuni usaha konveksi ini? Usaha konveksi yang Bapak jalani itu kurang lebih 1,5 tahun. Nah, dimana setelah terjadi pandemi ini ya, gini ceritanya kan begini. Dulu sebelum saya beralih ke konveksi, saya dulu pernah buka tailor. Kurang lebih saya buka tailor itu kurang lebih tahun 1997. Setelah cukup lama juga menggeluti di tailor, tapi karena saat-saat seperti ini kan, karena adanya pandemi, di tailor itu biasanya kan pelanggannya itu kebanyakan dari pegawai negeri. Misalnya dulu itu pernah ngambil jaridan seragam sekolah, baik itu seragam sekolah guru-guru sekolah di SD, di SMP, di SMA, dan banyak juga kami menerima seragam dari dinas kesehatan, seperti misalnya pegawai di puskesmas ataupun di rumah sakit. Itu pernah Bapak jalani, dapatkan itu lah. Berarti karena setelah pandemi Bapak beralih profesi menjadi konveksi. Ya betul, Dek, karena kan di saat pandemi ini khususnya itu guru-guru itu kan tidak bisa tatap muka karena sekolah pembelajarannya itu secara online. Jadi pembelajarannya itu kan di rumah secara online. Jadi termasuk kalau guru-guru itu, maksud kami itu pelanggan kami itu tidak seperti kemarin-kemarin, karena jarang tatap muka, termasuk juga bikin pakaian itu jarang-jarang jadinya gitu. Jadi secara drastis pelanggan kami itu menurun gitu. Maka setelah pandemi ini kami melihat adanya peluang itu untuk produksi pakaian jadi yang nantinya bisa dijual secara online gitu deh. Iya Bapak. Nah, selama 1,5 tahun ini berapa jumlah karyawan yang sudah bekerja bersama Bapak? Kurang lebih ada sekitar 30 orang. Nah kan jumlah pegawai sebanyak 30 orang itu kan cukup banyak. Mengingat di masa pandemi ini, bagaimana cara Bapak sistem bekerja dari ke-30 karyawan tersebut? Baik Dek, mengenai sistem kerjanya itu dari 30 orang itu ada sekitar 6 orang itu bekerja di tempat Bapak, di mana statusnya sebagai tukang potong. Yang lainnya itu sekitar 25 orang itu semua statusnya itu tukang jahit, dan bekerjanya itu di rumahnya masing-masing. Begitu deh. Nah, mengingat jumlah karyawan Bapak sebanyak 30 nike, berapa jumlah produksi yang Bapak hasilkan selama 1 bulan? Kalau jumlah produksinya dalam sebulan itu kurang lebih bisa mencapai sekitar 7.000 pieces, 7.000 pakaian lah. Nah, setiap bulan Bapak bisa menghasilkan 70 pieces pakaian. Nah, di masa pandemi ini kita ketahui bahwa perekonomian masyarakat itu cukup sulit. Bagaimana cara Bapak untuk memasarkan produk yang Bapak hasilkan dalam sebulan itu? Seperti apa yang dikatakan Bapak tadi, itu mengenai pemasarannya itu Bapak lakukan secara online. Nah, di mana Bapak kan punya punya aplikasi sekarang ini Instagram, Facebook, ataukah media-media sosial yang lainnya. Nah, di samping itu
Bapak juga berjualan di Shopee, yang intinya pemasarannya itu semuanya dilakukan secara online, di mana pelanggan-pelanggan Bapak kalau dilakukan secara online itu kan mereka itu kan bisa tinggal di rumah misalnya, sudah bisa memesan kepada Bapak secara online gitu. Selain Bapak menjual melalui Instagram atau Shopee Nike, apakah Bapak mempunyai reseller untuk mempromosikan kembali barang-barang yang Bapak produksi ini? Kalau reseller sih ada, lumayan juga ada resellernya, ada juga deh. Nah demikian Bapak, sementara cukup wawancaranya sampai sekian. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Semoga usaha yang Bapak laksanakan ini semakin sukses ke depannya dan mampu memotivasi masyarakat yang terdampak COVID lainnya untuk membuka usaha sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, memang harapan Bapak memang seperti itu, dimana kami buka usaha ini bagaimana nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Seperti sekarang ini lah banyak juga sudah bisa ditampung, terutama ibu-ibu yang misalnya dulunya bekerja, suaminya bekerja di sektor pariwisata, sedangkan sebelumnya ibunya juga bisa punya keterampilan menjahit. Jadinya karena pandemi ini kan suaminya banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, sehingga istrinya karena sebelumnya sudah mempunyai skill menjahit, jadi kami bisa kami tampung untuk bekerja gitu. Ya Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Ya.